Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jangan sampai kita terlupakan hari ini suasana masih suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Turun yo ben ora ngantuk ngoten negara kula niku. Awan yang mene kaya ora metu. Salam dua kali itu lebih utama daripada salam sekali. Salammu merupakan doamu dan senyummu merupakan sedekah bagimu. Dua amalan ini mudah dilakukan tetapi mahal harganya dan bisa mengangkat derajatnya. Karena ini pernah dikisahkan di suatu hari dua sahabat saling bertemu. Kemudian di saat itu yang biasanya didahului oleh satu sahabat, Sayyidina Abu Bakar, yang terbiasa beliau senantiasa uluk salam lebih duluan. Tapi suatu hari beliau tidak mendahului, ketemu dengan Sayyidina Utsman. Karena yang biasa diawali uluk salam Sayyidina Abu Bakar, tapi dia ketika pada waktu itu ketemu beliau diam saja. Kemudian Sayyidina Utsman risau, gelisah. Apa mungkin Abu Bakar ini marah dengan saya ya? Apa mungkin mereka ini benci dengan saya? Apa mungkin mereka ini senantiasa tidak senang dengan saya? Kejadian ini akhirnya diadukan kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman matur adalah kanjeng Nabi, ya Rasulullah, baru saja saya ketemu saudara saya Sayyidina Abu Bakar, yang biasa beliau ini uluk salam, tapi ketemu saya kok diam, nggak uluk salam duluan. Mungkinkah mereka ini benci? Mungkinkah mereka marah? Mungkinkah mereka ini ada masalah dengan saya? Kejadian ini akhirnya diadukan kepada baginda. Kemudian dua sahabat dipertemukan. Abu Bakar, benarkah engkau baru saja ketemu dengan Sayyidina Utsman? Diam saja. Benar ya Rasulullah. Apa mungkin kau benci? Tidak ya Rasulullah. Apa mungkin kau marah? Tidak ya Rasulullah. Apa mungkin tidak senang? Tidak ya Rasulullah. Kenapa engkau diam saja? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan wasiatnya, barang siapa ketemu saudaranya dia mendahului uluk salam, maka dia dibangunkan istana di surga lebih duluan. Satu pelajaran buat kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita ketemu saudara, ketemu pimpinan, ketemu sahabat dan kerabat, jangan mau didului uluk salam. Lebih baik uluk salam lebih dahulu, karena mereka yang mendapatkan lebih duluan, mereka akan dibangunkan istana di surga yang lebih duluan. Mudah-mudahan kita senantiasa gemar menyampaikan uluk salam. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, man ajaba salama bahwa wa malam yusib alaisa minna. Barang siapa yang suka menjawab salamku, kata Rasulullah, salam itu merupakan berkah untukmu. Dan barang siapa yang tidak suka menjawab salamku, kata Rasulullah, maka dia tidak akan tergolong umatku, malah diancam, dia dijadikan orang yang kecil, bekil, alias medit, Mbak Yuni pelit. Pertamtu menawi kula panjenengan sami digolongne wong kang cetil, mesti mboten trima ya ora gelem. Sebab wong cetil niku nggone ning neraka sing paling uncit dhewe. Pramila mbok bilih wonten kececer nggih kita lenggah niki wau pancen ya jam 1 ngeten iki wayah leyeh-leyeh. Angine sayup-sayup setengah ngantuk wonten ya enak ngeten iki. Niku jane nek bar ngeten iki biasanipun taklim di Polres niku
Nikon masjidnya wonten AC-ne Pak Dan. Biasanipun nyun sewu liyep-liyep ngoten iki langsung iso gleyeh. Karana niki ya abote karo kanca karo dulur Kang Tasir. Kang njaluk tulung nyapa tausiah. Ki model kiai di tausiah dadaan ini dia. Ya nek tuku gethuk tuku kerupuk ngono ning pasar sayur jelas disiapi. Lho materi siau-siau apa neh diundang Pak Dandim. Ki nang nyampekne ora sembarang persoalan lho. Nek ora kira-kira cocok iso-iso dimutasi karo Dandim lho ya. Mila nyun pangapunten sinambi kali kita mudzakarah ngaji bareng rileks santai. Sersan, serius tapi santai. Merdeka! Nek ora sering digugah niki biasane ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qala aidan Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Komandan Kodim 0804 Magetan, yang kami hormati Bapak dan Kamil, alhamdulillah teman setia ini Pak Suryo Pak Jumani di Kawedanan, alhamdulillah beliau sering ketemu di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis taklim. Mungkin yang lain Pak Maluyo, wah alhamdulillah. Biasa sering saya dengan Pak Tapak Mustafa di Sarangan, alhamdulillah ketemu kembali sebagai mengobati rasa rindu. Karena saudara ini kalau saudara muslim tidak ketemu sehari rasa seminggu, tidak ketemu seminggu rasanya lama kayak sebulan. Tapi kalau nggak ketemu sebulan tidak seperti orang jatuh cinta katanya mau pingsan. Tapi kalau teman tidak ketemu 1 bulan rasanya tetap kangenan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tiada bahasa yang indah dan pantas kita haturkan melalui majelis yang mulia siang hari ini. Hanyalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya siang hari ini kita duduk di sebuah majelis yang mulia. Majelis agama ini adalah majelis yang mulia. Tidak ada perkara yang paling penting dalam hidup manusia menggapai dalam ridhonya Allah, yaitu berada di dalam amal agama. Siapa yang senantiasa menjaga agamanya, dialah akan dijaga hidupnya dan kemuliaan oleh Allah SWT. Dan siapa yang mereka meninggalkan agamanya, bahkan mereka menghina dan menyepelekan agamanya, maka dialah akan terhina hidupnya. Maka siang hari ini kita duduk di sebuah majelis agama, mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, majelis semacam ini majelis yang mendatangkan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, orang yang duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, dia senantiasa diberikan cucuran rahmatnya. Apa itu rahmatnya? Rahmat sehat. Coba panjenengan boten sehat, boten mungkin iso teko ngene mriki. Sehingga dipun paringi naminipun rahmat, nikmat sehat. Yang kedua hadirin yang mulia, orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, Allah senantiasa mengutus malaikat
menyertai dengan membawa hadiah sakinah, kesenangan. Walaupun panjenengan duduk dengan kursi yang mungkin atas Pak, beda dengan kursi sofa. Kalau Pandandim biasanya di sana dipersiapkan duduknya mesti kursinya nggak atas, tapi karena di sini seiring sejalan seirama, karena anak buah juga duduk di atas, Pak Dandim pun juga melu atas. Tapi atasnya kursi ojo dirasokne atasnya, tapi legi dan manisnya karena agama. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang mulia, yang tiga, duduk kula panjenengan di atas tempat ini, selepas nanti di majelis ini diampuni dosanya, rontok nih dosanya, semua dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Kemudian selepas ini hadirin yang mulia, majelis ini majelis yang dibangga-banggakan, majelis yang dimuliakan. Di depan majelisnya para malaikat disebut satu persatu, namanya tertulis di atas sana oleh para malaikat, dan dipanggil Fulan bin Fulan, sampai orang tua kita yang nggak hadir di majelis ini dapat anugerah bagian kebaikan oleh putranya, oleh anaknya, karena duduk di majelis ilmu. Pramila sing menika mangke sauntara rodok ditata, monggo kita ikhlasne, monggo kita legawakne. Biasane yah menten panjenengan istirahat, tapi niki dijak munjak karo jak ngaji, sauntara diikhlas-ikhlasne. Ngaten nggih Pak nggih? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 4 perkara yang disiapkan. Kemudian yang kedua, duduk di majelis ini Pak, pahala dan ganjaran yang diberikan orang yang duduk di majelis ilmu, siapa yang duduk 1 jam di majelis ilmu, maka sama dengan bangun 1 malam pada waktu dia ibadah. Masya Allah. Barang siapa yang duduk 1 jam di majelis ilmu, maka sebanding sholat sunnah 1000 rakaat. Mumpun sholat sunnah 1000 rakaat, bengkelan sholat 1000 rakaat niku. Sholat tarweh 23 mau milih 11. Napa milih kok 1000 rakaat? Niku abot. Orang yang bisa sholat 1000 rakaat ketika orang yang sudah dia datang di Masjid Nabawi. Sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat di Magetan 1000 rakaat. Barang siapa sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat di Masjid Magetan 100.000 kali. Maka orang yang duduk di majelis ilmu semacam ini, Allah letakkan, Allah berikan keberkahan, Allah jadikan kemuliaan, mereka sama dengan sholat 1000 rakaat. Dikatakan lagi dalam hadisnya, orang yang duduk di majelis ilmu sebanding orang takziah 1000 jenazah. Masya Allah, larang di Pak Argani duduk di majelis ilmu niku sama dengan takziah 1000 jenazah. Mumpun kira-kira dihitung ngoten takziah 1000 jenazah, kira-kira nggih dereng. Napa melih kula panjenengan sami sakniki model takziah nek ras patek kanca cedhek ngono ya aras-arasen ya abot. Apa melih nek ras sahabat dekat ngerada adone ora patek nyang. Tapi orang yang duduk di majelis ilmu semacam ini, dia jadikan amalannya sebanding dengan takziah 1000 jenazah. Dan barang siapa yang duduk di majelis ilmu sama dengan ngindangi wong loro 1000 wong di rumah sakit. Masya Allah. Ini pun sering-sering mohon Pak Dandim. Ternyata nopo niki, pandilah nggo nglebur dosa, nggo ngrontok nih dosa. Ada jalan yang mudah. Ada jalan yang mudah. Bagaimana? Duhur di majelis taklim mungkin 1 ayat sampaikan, rontok dosane Pak Dan. Lah musala masjid yen ten musolane koran mele, ngene iki Dandim ngene kodim enten musolane hidupan taklim 1 ayat saja. Maka sebanding dia sholat 1000 rakaat. Dan barang siapa yang menyampaikan 1 hadis, baik dipahami maupun tidak dipahami, sama dengan ibadah 60 tahun lamanya. Masya Allah, mahalaganya. Pun saat niki buat kula sampai nih, niki padilah keutamaan nih lunggutan majelis. Niki mungkin kira-kira sampai jam pinten?
Begitu Pak. Kompromi mawon pokoknya sedang saja untuk mawon nggih. Sak cukupe pokoknya wayah kira-kira jenengan wis kesel ki aku ya entek kira-kira bahane mandek wonten mawon. Mantuk to nggih wong kali cowek mawon lho kanca dheweke. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau membahas tentang tahun baru Hijriah yang kaitannya adalah hijrah. Hijrah itu adalah pindah. Ini panjang Pak, kalau dikupas nyun sewu panjang sekali. Tapi perlu saya sampaikan beberapa hal saja. Perlu diketahui bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan 12 bulan itu Allah jadikan 4 bulan yang jadi bulan yang mulia Pak. 12 bulan Allah letakkan, ada 4 bulan yang Allah letakkan bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan apa Bapak Ibu sekalian? Bulan Ramadan. Sebagian ulama berpendapat yang pertama adalah bulan Rajab, yang Jawa jenenge bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban, orang Jawa menamai bulan Ruwah, rohe para arwah. Mila nek tanggal bulan-bulan Ruwah mun nyiapne nyekar ziarah kubur napa niku ziarah sedulure, mila dipun wastani bulan Ruwah, rohe para arwah, bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena di bulan Rajab ada satu istimewaan lagi, yaitu tanggal 27 Rajab ada sebuah peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Yang kedua, bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban dijadikan bulan yang mulia? Karena satu hari di tanggal 15 Sya'ban yang dinamakan hari nisfu Sya'ban, hari di mana dilaporkan dalam kurun 1 tahun setiap amal seseorang dinaikkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Yang ketiga hadirin yang mulia, yang dinamakan bulan Ramadan. Orang Jawa menawi bulan poso. Bosone Jawi lak ngaten to Pak Ndan nggih. Pak Ndan dawuhipun piantun Solo, piantun Jogja. Jadi bosone panjen Jawa niku macem-macem. Bulan Ramadan atau bulan poso. Kemudian 1 bulan ini terpisah. Jadi Rejab, Ruwah, Poso. Ini pisah. Yang 1 bulan ini pisah dengan berurutan 3 bulan. Yang 1 bulan ini berada di bulan Muharram. Orang Jawa menamai bulan Syuro. Kenapa demikian? Ada satu istimewa hari yang tepatnya pada tanggal 10 Muharram yang dinamakan hari Idul Yatama, dino riyoyone yatim piatu, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Mila wonten amalan 10 Muharram, barang siapa yang puasa 1 hari puasa sunnah di bulan Muharram, maka dia akan mendapatkan ampunan dosanya 1 tahun lamanya. Bila hadirin yang mulia, amalan-amalan sunnah yang ditempatkan di bulan-bulan yang keberkahan ini, kalau bisa jangan sampai terlupakan dan sampai tertinggalkan, karena nilainya berlipat ganda. Amalan lagi apa di tanggal 10 bulan Muharram yang dinamakan hari Idul Yatama, hari raya anak yatim. Barang siapa yang mereka mengusap kepala bun-bunane anak yatim piatu, kalau genah nih mboten namung ngusap Pak, mungkin jenengan teko gene anak yatim mung zaman usap tok mawon, leput nih zaman usap tok, artinya yo diusap yo wae hadiah, mboten kok nyuwun sewu teko le rene le nyapa le tak usap bon-bonamu le,
yang dilebut kowe diusap-usap wong sakit kampung ngomong usap-usap. Maksudnya ya diusap tapi diberikan hadiah yang namanya memberikan santunan yatim piatu. Barang siapa yang mereka melakukan santunan yatim piatu pada tanggal 10 bulan Muharram, dia senantiasa akan jadi hatinya penuh dengan kesabaran, hatinya penuh kelembutan, hatinya penuh dengan senantiasa cinta kasih sayang terhadap orang lain dan cinta kasih sayang terhadap keluarga. Kalau Bapak Ibu sekalian, mbok pilih kula panjenengan sami tesih duweni sifat nyuwun sewu, sifat sing kasar, sifat sing kaku, sifat sing konyol. Napa niki basa konyol niki? Sifat sing gampang muring, sifat sing gampang emosi. Pada tanggal 10 Muharram nanti panjenengan temui anak yatim piatu, panjenengan paringi santunan, panjenengan los napa niku bun-bunane. Insyaallah nanti akan berubah sifat kita yang mungkin karena keras, mungkin karena kita senantiasa benci, nanti akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sifat yang lembut, sifat yang sabar, sifat yang senantiasa penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mun jam pinten niki Pak? Jam loro kirang 20 menit. Tapi niki mun jam 3 Pak. Kula niku ya meh lho kok bianter men kula. Mati kula rampung. Terus niki kula tari. Niki sepakat mohon. Lanjut apa tutup? Kula senes sopir truk. Loncat lanjut mawon pandan. Wis titik malih. Jadi paling boten nyuwun sewu ya wong Jawa ya wong agama ngerti. Nek bulan Suro niku nyapa kok didadekne di bulan mulya. Ternyata ada satu hari yang paling utama yang dinamakan hari Idul Yatama. Nek ngerti niku jenengan sami kan nek nyasuro ki nyapa to ngumbah keris. Lah ngoten to nggih. Sering disingeteni ngumbah keris ora kok. Ngumbah keris ya ngumbah keris, ning luwih utama nek ngweni santunan yatim piatu. Menyedekahkan niki ora kok ngumbah kerise, malah dipentene nyun sewu ten kampung napa niku jenenge kledekan, terus gandongan bersih desa, malah ning kono nggon-nggone mabuk-mabukan. Kuwi jenenge ora bersih desa, ora ngresiki, kuwi malah ngotori. Sing resiki nggih ngeten niku amalan-amalan yang dilakukan dengan memberikan santunan yatim piatu, memberikan kasih sayang. Bahkan disunahkan ketika bulan Muharram Pak, supaya memberikan satu keistimewaan datang keluarga. Apa itu? Memberikan makan bersama atau mungkin masak bersama dengan makanan yang istimewa. Karena apa? Amalan itu sangat disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, akan mendatangkan ketenangan dalam keluarga. Jadi kalau panjenengan nanti bulan Muharram, kapan terserah monggo, usahakan makan bersama atau masak bareng di satu hari khusus untuk istimewa. Karena di hari itu disunahkan untuk melakukan amalan-amalan untuk mengistimewakan jamuan terhadap keluarga. Lagi nyamplung kan nggih? Napa mulai keluarga Kodim ngoten Pak Dandramil diundang, anggota diundang makan bersama, mengki kalih Pak Dandim ngoten malah mantuk to nggih. Setuju to nggih? Dan boten khawatir Pak, jenengan sedekahne nyun sewu boten bakal kok melarat karena sedekah. Orang yang bersedekah itu akan tambah. Karena apa? Allah SWT janjikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261 271, 261, 271, 215. Barang siapa yang menyedekahkan hartanya, dia akan diberkahi hartanya. Mboten enten critane wong sedekah kok dadi melarat. Wong melarat iki mergo karena judi. Pirsa nggih Pak judi nggih. Nek bapak-bapak sing sepuh-sepuh judi kan pirsa. Judi niku main kartu. Main judi, wong judi nyuwun sewu, ujung-ujungnya mesti corot. Tesih kemutan Pak. Kertu rumin zaman kula tesih kemutan dikenalne kertu eneng corot, eneng kisut, eneng bedor,
eneng napa nika kenci eneng melih kucing eneng melih besar ujung-ujungnya ya wong diundang wong ra diapalne kok ya raning judule kan. Jadi perlu apa perbandingan ketika orang judi ujung-ujungnya mesti surut terus noleh main nyuwun sewu orang turu akhirnya motone melotot kaya bedor mengkene pun nyuwun sewu motone bedor ngantuk wis ora kena jempet turune kaya kucing limpah wisut lha nggih ngoten ta nggih turune wong ngantuk karo judi kaya turune kucing ngelimpet kaya pisut didelok niku pun ketok didelok niku sewu peningale montone didelok niku mesti wis wabang beranang kaya dene besar ora kok ya apal meneh iki besar arane ya tak apal-apalne tekok aku nek ngono lha engko nek musuh wong judi ra nganggo dasar dalil iki ya ora percaya deloken matamu mulai sore sampai tekan esuk kuwi matamu deloken karo iki rak padha iki apa iki jenenge besar. Hadirin yang mulia, orang yang senantiasa bersedekah tidak akan pernah dia miskin, tetapi rezekinya tambah. Buat tenten ceritane Pak, wong munggah haji teko Mekah Madinah kok iso duwite melarat ya ora enek, tambah. Hadirin yang mulia, orang yang bersedekah Allah berkahi umurnya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rezekinya. Insya Allah mungkin tanggal 10 Muharram, Insya Allah jadi kira-kira niku napa niku sedekahan bareng-bareng diundang Pak Dandim ngoten bener lak nggih rawuh to nggih. Bukan Pak Dandim budon niku. Jadi wah ngisine ngene iki. Wong ngisine apik lho apa mau ngundang sedekah ya pantes sih. Ya mung pandene dasare Pak Ustad niku ngendikane sithik ngoten niku jane kula karep kula ya karek nerusne ya. Meneten qablum minallah wa qablum minan nas. Nah ini kira arah potongan ustad kok ngene iki ya para ya iso. Dandim model ngene iki nek ora Pak Dandim iki apa iso. Dandim Magetan dilawan. Alhamdulillah. Duwin Dandim mikir agama ni nyun sewu niku dalan ning swarga lho Pak. Insyaallah panjenengan iki calon penduduk swarga. Calon iki ya iso teko tenan, calon iki ya iso gagal ning dalan. Ajeng calon DPR niku ya ana rikalane dadi eneng sing gagal. Lak ngoten to nggih? Enten supaya teko ning swarga niku nggih enten enten si calon jan itu calon penduduk swarga, ning eneng sing calon ora dadi teko swarga, gagal ning tengah dalan. Ben ora gagal piye? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda-tanda orang yang takwa, tanda-tanda orang yang beriman, tanda-tanda orang itu akan menuju jalan ke surga, dialah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Al-Quran surat At-Taubah ayat 12. Tandane iki wong kok badhe dilebokne ning swarga, monggo wong mau seneng tindak dateng masjid. Alhamdulillah masjid teng kene Kodim ya ning jero, ora sah ado-ado, rasa nyebrang dalan. Nah ini masya Allah anugerah. Gini Pak Jumani dan Ramil Kawedanan ora sah ado-ado ngarepe masjid gede. Ini jalan menuju swarga nih. Ben supaya tekone swarga tenanan ora gagal ning tengah dalan. Nomor 2 hadirin yang mulia, supaya kula panjenengan sami kersanipun supaya saged teko swarga, nek saged kita belajar ngamalne 5 sifat. Sifat napa niki? Niki wonten bulan Muharram sing perlu dipun jaga amalan, kula paringi setunggalipun amalan. Sing amalan iki menawi dipun amalaken iso ndadekne diangkat keberkahane, diangkat derajate, bakal iso dadi bener mlebu penduduk swargane. Muga-muga termasuk kita sedaya. Amin ya robbal alamin. 5 tanda orang yang akan menjadi orang yang baik.
tandane wong niku nek dadi wong apik sing engko iso mlebu swarga. Yang pertama wajhu mubasyar, tandane wong kok badhe dilebokne ning swarga didadekne wong apik, wajah senantiasa menggembirakan. Dia memiliki penampilan diri yang menyenangkan bila dipandang, murah senyum, hangat, percakapan dan kehadirannya senantiasa dirindukan. Bahasane menawi wonten gene Al-Qur'an, wal afina aninas, jiwa pemaaf, jiwa peramah, bukan jiwa pemarah. Meh padha lho nggih, jiwa peramah bukan jiwa pemarah. Orang yang jiwanya peramah, Pak, ketika dilihat wajahnya menyenangkan, penuh dengan senyuman, dan senyum ini bahagia, senyum ini sehat, Pak. Dengan sakit senyum niku mesti sehat. Wong kok ora iso guyu niku tandane ora sehat. Mergo mesti kena perkara. Mbuh perkara bruwet, mbuh sumpek, mbuh perkara ning omah, mbuh perkara ning kantor, mbuh perkara ning ndi, niku auranya sudah bisa dibaca. Wong kok nyuwun sewu cemberat, monggo Pak coba dikancani, wajahnya kok cemberat, petutat, sewat, plerak, kok ya apal men ya bapak-bapak ya. Kalau orang yang wajahnya terlihat petutat, petutut, cemberat, cemberut, plerak, plerok, sewat, sewot, ini jelas dia nggak bahagia. Auranya sudah bisa dibaca nih, jelas nek perkara kira-kira wong nek gak sumpek ya sumpek. Tapi kalau orang itu ceria, dia penuh dengan senyum, penuh dengan tawa, maka itu pertanda bahagia. Kalau saat ini nyun sewu enten musim corona, maka jaga imun supaya senantiasa sehat terjaga, maka diantaranya murah senyum. Ketemu dengan temannya jangan sampai nyun sewu cemberat, cemberut, petutat, petutut. Nyun sewu Pak, petutat, petutut, cemberat, cemberut itu akan memudahkan hipertensi. Tapi orang yang senyum, senantiasa ceria, wajahnya senantiasa gembira, itu tandanya bahagia. Yang pentingipun suasana semacam ini wujudkan dalam situasi baik kerja maupun di luar kerja, dalam keadaan suasana senantiasa wajah yang senantiasa gembira. Pak, modele gembira piye musim corona apa-apa sulit era karuan. Corona ya corona toh. Apa nek corona dialami dhewe diarani wong pirang-pirang negara. Maka bahagiakan dalam suasana. Kenapa? Karena bahagia dan senangnya akan menjadi imun, akan menjadi daya tahan tubuh kuat, Pak. Tapi nyun sewu deluk-deluk gak bener, deluk-deluk gak bener. Ini dadekne nyun sewu penyakitan. Hadirin yang mulia, yang kedua, orang yang senantiasa tanda-tanda orang yang baik, orang yang bijak, yang dia senantiasa menjadi penduduk surga. Lisanun naimah, tutur bahasanya senantiasa penuh dengan kehati-hatian, tutur bahasanya penuh dengan indah. Dia memiliki bahasa yang indah meskipun sederhana, mudah dipahami dan tidak membuat orang tersinggung. Mila aturipun Pak Dandim bisa dipahami, lho niku perlu. Sebab apa? Sesuatu kalimat yang tidak paham bisa menjadi salah paham. Walau tujuannya baik, tapi ketika tidak paham bisa jadi bisa salah paham, Pak. Mila penting bahwa menyampaikan bagaimana supaya paham. Kalau nggak paham, diulang kembali supaya sampai paham. Yang ketiga, hadirin yang mulia, sifat orang yang akan menjadi dirinya baik, menjadi bijak, yang senantiasa dalam dirinya akan menjadi penduduk surga. Yang ketiga adalah qalbun rahmah, hatinya penuh senantiasa hati yang menyenangkan. Hati adalah cerminan sikap pribadi seseorang. Sikap dan perilaku memberi rahmat bagi sekitarnya, kehadiran memberi manfaat, kata-kata yang terucap berfaedah buat yang mendengarkannya. Karena kalimat lafaz lisan ini apabila dalam keburukan, maka dia menuju jalan kesesatan, mereka akan menjadi kehinaan,
dia akan menjadi jurusan ke neraka. Tapi satu kalimat ketika ada kebaikan, maka sarana media dakwah, sarana mengajak kebaikan kepada orang lain. Maka pentingnya menjaga lisan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, sifat yang bijak, sifat yang baik, yaitu sodurur miftihah, lapang dada. Nun sewu, dari bapak-bapak dan rame, dari anggota bapak dan dim, tidak mungkin sama. Satu di antaranya pasti ada berbeda, tapi perbedaan itu apabila senantiasa saling menjaga adalah rahmat sesungguhnya. Perbedaan itu bukan sesungguhnya menjadi perkara yang menjadi malapetaka, tetapi perbedaan akhirnya menjadi satu kekuatan. Maka Bapak Ibu sekalian, perbedaan di dalam pikir, di dalam penyampaian, maka hendaknya senantiasa kita lapang dada, jiwa terbuka, jiwa jujur, jiwa berterus terang dan bertoleransi, arif menghadapi suasana gembira dan sedih, bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu adalah sifat yang baik yang insya Allah akan menuntun dalam kehidupan. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yadul miftihah, tangan yang senantiasa terbuka. Dia senang membantu siapa saja, bahkan tanpa perlu diminta pun dia akan peka untuk membantunya. 5 hal ini apabila dalam mengarungi bahtera rumah tangga, di tingkat kerja ada wujud suasana, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengangkat keberkahannya, sehingga lingkungan suasana kerja akan senang, akan tenang, akan damai, akan menjadi berkah. Mudah-mudahan lingkungan Kodim 0804 senantiasa suasana keberkahan. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kiranya itu saja. Insya Allah bulan Muharram masih panjang. Malam hari nanti malam menyambut tahun baru Muharram. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Zulhijjah. Hari ini adalah penutup tahun, tutup bulan Zulhijjah dan akhir tahun 1441 Hijriah. Dan insya Allah besok kita akan memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang lalu kita berlalu penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan amal soleh, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang menjadi lebih baik, lebih semangat, lebih giat untuk menuju kebaikan, senantiasa dalam suasana fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat menyambut tahun baru 1442 Hijriah. Semua keluarga yang ada di Kodim 0804 mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya, dihindarkan segala kesulitannya, senantiasa ditolong semua hajat-hajatnya, semoga senantiasa diberikan kelancaran dalam mengemban tugasnya, dan semoga dikabulkan segala doa dan perintahnya. Amin ya robbal alamin. Demikian dan sekian kiranya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kilapan. Mari kita sempurnakan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini akan mendatangkan barokah, akan menjadikan asbab hidayah, akan mendapatkan pintu-pintu maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa dipanjatkan, mari kita senantiasa beristighfar bersama-sama, memohon ampun kepada Allah. Kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan senantiasa kita dikabulkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Allahumma sholli
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba-Mu yang duduk di majelis ini, keluarga besar Kodim 0804, hari ini duduk di majelis taklim, di majelis ilmu ya Allah. Maka majelis ini jadikan majelis yang Kau berkahi, majelis yang Kau rahmati, majelis yang Kau anugerahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hari ini tanpa terasa kami berada di akhir tahun 1441 Hijriah, di akhir bulan Zulhijjah ya Allah. Maka amal ibadah yang kami laksanakan di tahun yang lalu, jadikan amal-amal ibadah yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan Kau jadikan amal yang sia-sia ya Allah. Ya Allah, hari besok, hari malam nanti akan menyambut tahun baru 1442 Hijriah ya Allah. Di awal tahun nanti kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Bila hari ini dan tahun ini, tahun akan datang masih menjadi bagian hidup kami ya Allah, berikan kemudahan kelancaran untuk menjalani kehidupan ini di atas jalan yang Kau berikan petunjuk dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bila kelopak mata masih terbuka, bimbinglah penglihatan kami ya Allah, agar bisa melihat kebenaran dan kebaikan di atas jalan yang memberikan petunjuk dalam ridho-Mu ya Allah. Bila mata kami masih bisa memandang, senantiasa kami mohon ya Allah, perlihatkan yang baik ya Allah. Jangan menjadikan penglihatan kami melihat keburukan-keburukan ya Allah. Ya Allah, bila tangan kami masih bisa digerakkan, gerakkanlah bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya Allah. Jangan menjadikan tangan kami dengan keburukan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, bila kaki kami masih diizinkan melangkah, antarkanlah ke tempat-tempat amal soleh, ke tempat-tempat ibadah kami ya Allah. Jangan menjadikan langkah-langkah yang sia-sia, langkah-langkah keburukan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami yang duduk di majelis-Mu ini, kami mohon Kau angkat segala kesusahan serta penyakit kami ya Allah. Penyakit hati yang susah untuk diobati, gantikanlah kesehatan yang sempurna di saat adanya wabah corona ini ya Allah. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan kami, hindarkan segala kesulitan-kesulitan kami. Tolonglah semua hajat-hajat kami, kabulkan segala doa dan pinta kami ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang duduk di majelis ini sadar bahwa senantiasa banyak keburukan, banyak kemaksiatan. Hamba-Mu ini adalah yang hina, yang banyak salah dan dosa ya Allah. Tapi jangan Kau lempar dalam kehinaan ya Allah. Berikan petunjuk-Mu, berikan bimbingan-Mu, berikan ilmu-Mu, agar berada dalam jalan yang lurus, jalan yang Kau berkahi, bukan jalan yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan semua keluarga besar Kodim 0804 ya Allah. Senantiasa Engkau ampuni segala salah dan kilapnya, Engkau ampuni segala salah dan dosanya ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, semua keluarga kami, guru-guru kami,
pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami menangis mohon pertolonganmu. Jauhkan kami dari sifat keburukan-keburukan, jauhkan kami dari sifat kesombongan, keangkuhan, kebencian dan kedengkian ya Allah. Jadikan hati kami penuh dengan kelembutan, jadikan hati kami penuh dengan kesabaran, jadikan hati kami penuh dengan kasih dan sayang ya Allah. Jadikan pemimpin-pemimpin Kodim 0804 senantiasa mengayomi, menyayangi, senantiasa guyup rukun dalam suasana amal dalam ridhomu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dan sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilapan. Tanpa terasa dan tidak dirasa, tepat jam 14 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Magetan dan sekitarnya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam waktu yang berbeda dan gelombang yang sama. Akhirnya mudah-mudahan Allah berikan kepahaman dan sekaligus Allah berikan kesempatan bisa amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi